Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama, kali ini saya ingin berdialog, ngobrol-ngobrol ringan dengan salah satu pimpinan pesantren Nurul Yakin dari Kabupaten Buol, Kecamatan Lakeah. Di samping saya ini adalah Kiai Zulkifli. Beliau ini masih muda, masya Allah. Yang ingin kita ngobrol-ngobrol ini sekaligus kita bisa mengambil banyak hikmah adalah apa yang menjadi alasan beliau hijrah dari Toli-Toli, kemudian hijrah di Kabupaten Buol, di Lakeah, yang dimana di Kabupaten Toli-Toli ini beliau sudah menjadi orang yang banyak kenal. Beliau lebih tinggalkan itu semua, lebih peduli untuk membangun pesantren dengan jadi berangkat dari nol. Ini apa yang menjadi alasan beliau sehingga beliau bisa meninggalkan itu semua sehingga sampai beliau mendirikan pesantren Nurul Yakin. Menarik gak Nurul Yakin sebenarnya apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Pak Kiai disaksikan oleh ini Pak Kiai disaksikan jutaan orang yang nonton ini Pak Kiai. Semoga ini banyak nanti yang menjadi terinspirasi Pak Kiai. Ini Pak Kiai, pertama apa itu arti dari Nurul Yakin sampai mengambil nama pesantren di Desa Lakeah itu dengan sebutan Pondok Pesantren Nurul Yakin? Apa sih sebenarnya arti dari Nurul Yakin Pak Kiai? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama ya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan khususnya adalah nikmat iman. Baik, Nurul Yakin. Saya terinisiatif untuk mengambil sebuah nama pesantren Nurul Yakin atas dasar sebuah keyakinan yang mana di tempat itu saya berpikir mudah-mudahan dengan sebuah keyakinan yang cahaya atau lahirnya sebuah keyakinan ini menjadi tempat satu wadah di mana anak-anak mereka terbina dengan Al-Quran, mereka terdidik dengan Al-Quran, dan begitu juga anak-anak yang sementara belajar Jawa, Makassar, Palu, yang berada di kampung saya itu Ustadz, itu saya berpikir ketika mereka kembali ini ada wadah mereka, ada tempat mereka, sehingga mereka tidak ke tempat lain yang mana di kampung itu bisa hidup ya agama, yang pendidikan Islam ya, dan terkhususnya bagaimana di kampung itu terhidupkan suasana-suasana Islam dengan adanya pesantrenan. Masya Allah. Di kampung. Masya Allah, luar biasa ini. Ini Ustaz, tadi kan sudah disampaikan tentang Nurul Yakin Pak Kiai, apa makna dari Nurul Yakin? Nurul Yakin itu cahaya daripada keyakinan atau cahaya daripada kesungguhan. Masya Allah, cahaya yang dilatar belakangi dengan kesungguhan. Kesungguhan itu adalah pesantren, cahaya itu adalah Quran ilmu. Masya Allah. Ini Pak Kiai, ini kan saya dapat informasi
Antum kan lalu ngajar di pondok pesantren di Toli-Toli. Iya. Itu apa yang menjadi mendasar sehingga Pak Kiai itu bisa meninggalkan popularitas di Kabupaten Toli-Toli, sehingga antum meninggalkan di sini, antum lebih memilih untuk membangun pesantren yang di sana membangun pesantren itu dari nol. Masyarakat juga masih belum tahu, apalagi tokoh-tokoh yang lain belum tahu. Untuk membangun popularitas itu agak sulit Pak Kiai. Apa yang menjadi mendasar itu sampai Pak Kiai itu meninggalkan itu semua, lebih membangun pesantren dengan kondisi dari nol itu? Apa yang menjadi alasan yang menjadi mendasar itu? Ada hal yang saya sehingga hijrah, ya, bukan juga hijrah, kembali ke kampung. Ya, kembali ke kampung. Ingin bagaimana seperti yang saya katakan tadi, bisa hidup suasana-suasana Islaman di kampung sendiri, dan yang mendasar daripada pikiran saya untuk meninggalkan di kota Toli-Toli ini, kemudian pindah ke Kabupaten Buol, Salatiga, kemudian yang tadinya ya di sini sudah banyak dikenal, kemudian di mana-mana juga sudah ada yang tahu. Iya, sudah jadi artis lah, jadi artis sudah. Juga artis, ya, artis Ustad. Kemudian kembali ke kampung yang dimana ya kalau kita di kampung sendiri mungkin teman-teman atau Ustadz juga kita kadang itu kurang dianggap lah. Iya, betul. Makanya ya mungkin karena kita sudah ditahu latar belakang kita sejak kecil kita, karena kita sering mungkin bermain-main atau kekurangan kita, nah, sehingga mereka menganggap itu biasa saja, dan kita mungkin dianggap ya seperti anak-anak yang pada umumnya latar belakangnya seperti orang yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa saya terinspirasi untuk bangun pesantren di kampung tersendiri? Karena yang menjadikan dasar bahwa segala sesuatu itu bukan dinilai pada dasarnya, tapi apa yang menjadi sesuatu niat kita, itulah yang sesungguhnya menjadi dasar pada diri kita. Seperti sebagaimana niat dalam seseorang untuk melakukan sesuatu amalan itu didasari dengan apa yang dia niatkan, maka inilah yang harus menjadi patokan utama, bukan pada dasar kita ini mana yang sudah kita dikenal. Walaupun kita tidak dikenal, tapi kita dikenal di langit, masa itu luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya, maka niat itu sesuai dengan apa yang amal atau yang dikerjakan. Karena hijratuhu ilallah wa rasulih. Ketika kita lakukan itu semua karena Allah, karena Rasulnya, bukan karena untuk dunia, karena tadi kita mencari popularitas supaya kita dikenal, supaya kita dan sebagainya, bukan itu semua. Tapi kita bagaimana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu semoga menjadi amal bagi kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Ustaz, tahapan pesantren sekarang sudah bagaimana ya, prosesnya sekarang Ustaz? Proses untuk pesantren perkembangannya saat ini kita fokus pada pembangunan asrama. Sudah berapa persen? Ya, sekarang alhamdulillah sudah sekitaran 60%. Adapun untuk kegiatan program kita yang ada di pesantren itu sementara kita fokus pada tahfidz Quran. Masya Allah. Di Lakia Ustaz sudah ada pesantren atau belum? Pesantren sebenarnya juga ada, ya masih dalam tahap perintisan. Secara sepengetahuan saya masih berjalan seperti TPA. Jadi dia ngaji habis selepas asar pulang, itu sampai maghrib. Nah, itu saja Ustadz. Nah ini untuk teman-teman sahabat-sahabat yang ingin tahu bagaimana kondisi, bagaimana gambar background dari pesantren Pak Kiai Zulkifli, nanti
bisa diakses, bisa dilihat di channel Facebook beliau. Sekaligus kita tanya apa nama channel Facebook, nama Facebooknya Pak Kiai? Ponpes Nurul Yakin Lakea. Bagaimana? Ponpes Nurul Yakin Lakea. Lakea. Kalau untuk ingin ini sekarang sudah berapa santri Pak Kiai? Ya alhamdulillah saat ini santri semuanya secara keseluruhan itu ada sekitar 30. Masya Allah. Belum sampai setahun Pak Kiai? Ya. Insya Allah. Berjalan sudah ada berjalan setahun. Masya Allah. Untuk santri itu kita bagi menjadi dua. Ada yang mukim, ada yang kalong. Yang mukim itu yang mereka tetap tidak balik-balik lagi ke rumah. Mereka fokus saja ya pembelajarannya di situ. Jadi mereka ngaji setiap saat, ya, programnya di situ, tidur di situ. Jadi 24 jam lah mereka di situ, makan di situ, semuanya. Nah, kalau sekolahnya kita kerjasama dengan tingkat MTS. Berarti 2 dapat ijazah nanti. Tetap mereka dapat ijazah dari sekolah, kemudian kita berikan kalau misalnya mereka selesainya Qurannya dari yang sudah ditargetkan, yang ditentukan dari pesantren, baru kita keluarkan ada sertifikat syahadah untuk mereka. Masya Allah. Ya Ustaz, kalau untuk santri kalau untuk pendaftaran misalnya ya, itu kalau untuk pendaftaran nanti bisa dihubungi ke siapa Ustaz? Misalnya ya, kalau ada yang mendaftar dari Politoli, yang bagi yang berkeinginan untuk bergabung di tempat kami pesantren Nurul Yakin, ya, boleh datangkan langsung ke Desa Lakea 1, Desa Lakea 1, Jalan Pendidikan. Nomor telepon Pak Kiai 0813 423 bisa dicatat nanti ya. Atau boleh juga kalau untuk tanya-tanya jauh jaraknya ya, boleh nanti ya ke Facebook saja. Facebook Nurul Ponpes Nurul Yakin Lakea. Ini terakhir nih Pak Kiai, apa sebenarnya suka duka Pak Kiai membangun pesantren itu sampai bisa memiliki santri yang cukup banyak itu Pak Kiai dengan jumlah 30? Apa suka dukanya terakhir ini? Sebenarnya dukanya itu ya rasanya sulit untuk dibicarakan. Sulitnya kenapa saya katakan tidak sulit? Karena ya namanya setiap sesuatu itu seperti dalam Al-Quran Allah sampaikan, tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya kita ini sih dalam kehidupan kita ini tidak lepas namanya daripada ujian dan cobaan. Itu sudah hal yang lumrah, yang luar biasa. Dan adapun untuk sesuatu kebaikan memang itu ujiannya berat. Ya, karena untuk mendapatkan kebaikan itu supaya kita miliki, supaya kita mendapatkan ridho Allah itu harus bersusah payah. Ya, harus diberikan ujian. Itu sesuatu yang sudah sunnatullah bagi manusia, bahwa setiap hamba itu pasti ada ujian. Bahkan kita saja untuk keduniaan saja dalam hal pendidikan pasti ada ujian untuk naik ke tingkat berikutnya, bahkan kelulusannya harus ada ujian. Betul. Masya Allah, ini penuh makna ini. Mungkin terakhir Pak Kiai, apa harapan ke depan dan apa nasihat untuk para kami ini, untuk para penuntut ilmu, untuk para orang tua? Ada orang tua yang takut untuk memondokkan anaknya Pak Kiai. Apa nasihat untuk para orang-orang tua agar orang tua itu merasa nyaman, merasa tidak merasa tenang jika anaknya itu ditempatkan di pondok pesantren? Karena ini kan banyak berita nih Pak Kiai, berita tindakan keras, pemukulan kan, tindakan
kekerasan seperti itu kan nampak sekali di media, sehingga ini kekhawatiran orang tua. Apa yang mau disampaikan kepada orang tua Pak Kiai? Yang pertama, kembali pada niat. Kembali kepada niat. Kedua, ya, kembali pada niatnya orang tua untuk anaknya ini. Kalau anaknya ini diniatkan untuk agama, ya, diniatkan untuk agama, ya, maka sebagaimana Imam Syafi'i ketika anaknya, ya, ibunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berangkat belajar untuk menuntut ilmu, maka ibunya ini mengorbankan sepenuhnya. Jangan kamu kembali sebelum kamu, ya, jangan kamu pulang-pulang. Artinya apa? Bahwa orang tua itu harus mendukung sepenuhnya dalam hal kebaikan. Terkadang orang tua memandang kebaikan itu hal yang biasa-biasa saja. Kalau di pesantren anak saya jadi apa? Ya. Ya. Betul. Kalau di pesantren ya paling ya jadi imam masjid saja lah, tukang baca doa. Nah, kalau jadi ibarat ini anak-anak yang belajar di pesantren itu orang-orang yang ketertinggalan. Bedanya kalau orang yang di perkuliahan atau orang yang kursus, itulah orang-orang yang maju. Padahal yang sebetulnya anak-anak yang maju itu adalah anak-anak yang di pesantren. Kenapa? Karena mereka terbina, terdidik dari apa? Segi akhlaknya, ya, terbina dari segi perilakunya, kehidupannya sehari-hari. Karena mereka terus diberikan nasihat, terus diberikan wejangan-wejangan dari para asatiz, ustadz-ustadznya. Itulah yang sehingga bagaimana orang tua itu harus kembali niat yang betul untuk bahwa anaknya ini dimondokkan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama, kalau kita orang tua yang memasukkan anak kita itu ke pesantren, ya pertama niatkan karena agama, bukan karena niat kita anak jadi dosen lah atau jadi hal-hal yang berkeduniaan. Jangan. Jadi niatkan sepenuhnya anak kita masukkan ke pesantren itu karena agama. Karena kalau agama maka dunia akan ikut. Ya Allah. Itulah orang beriman. Bedanya kalau orang kafir itu mendahulukan dunia. Nah, kalau orang beriman dia dahulukan akhirat, dunia nanti akan ikut. Makanya orang beriman itu dunia itu dalam genggamannya. Masya Allah, begitu aja. Makanya itu yang pertama, niat. Ya, kemudian yang kedua harus memperbanyak, ya, saldo. Ya, memperbanyak doa. Ya, doa. Artinya ya saldo waktunya harus terjaga. Kita kirimkan untuk anak-anak kita yang di pesantren, semoga mereka diberikan keistiqomahan, diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan, sehingga mereka tetap konsentrasi dalam belajar. Ya, sekarang biasa kadang kebanyakan, ya, artinya kita lihat, ya, biasa kadang kita lupa berdoa untuk anak kita. Padahal penting itu, ya, karena doa itu khususnya daripada ibu. Ya, karena doa itu adalah yang sesuatu yang sangat identik, ya, untuk diterimanya daripada diijabahnya daripada hajat-hajat kita. Karena sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, bagaimana Allah ijabah? Karena itu akan dirasakan oleh anak kita. Kalau kita minta kepada Allah dengan seperti apa yang kita minta, maka insya Allah itu anak kita itu akan dijaga seperti apa yang kita harapkan. Apalagi hati orang tua itu kan, ya, tersambung itu ibarat jaringan itu. Kalau orang tua itu biasa guncang, ya seperti itu. Nah, maka begitu juga nanti anak kita akan guncang ketika di pesantren. Makanya penting ada ketenangan. Khususnya kalau kita mencari ketenangan itu ya doa. Masya Allah. Kedua, habis sudah. Yang terakhir ini perbanyak juga
ada perhatian lah kita kepada anak-anak kita. Iya, Biasanya betul, kadang perhatian kita itu penting. sudah serahkan, tawakal Allah. Bukan kita begitu serahkan sepenuhnya, tapi kita harus ada perhatian. Khususnya ya kalau di pesantren-pesantren itu ya untuk anak-anak kadang mereka butuh jajan ya. Iya, betul. Mereka juga harus Ya, harus dipenuhi harus jajannya. dikirim-kirim Sehingga gitu setiap biasa kadang bulan. anak-anak ini kalau di pesantren kalau tidak terpenuhi jajannya ya sudah linglung dia, ya, berpikir macam-macam, Udah konslet. lari, sudah mulai malas menghafal dan lain sebagainya. Ya di mana-mana itu anak-anak ketika sudah mulai kurang jajannya, sudah mulai kurang juga semangatnya untuk belajar, Iya, betul, mulai betul. kurang semangatnya juga untuk menghafal. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertama nasihat dari Pak Kiai Zulkifli rahimakumullah ini, Masya Allah. Pertama yaitu tentang doa, jangan pernah untuk berhenti mendoakan anak. Yang kedua tadi apa tadi Pak Kiai? Yang kedua perhatiannya, Yang kedua perhatian, doa. yang pertama Yang pertama niat, niat ya, pertama niat, yang kedua doa, dan yang ketiga ini perhatian. Kalau ketiga ini disimpul, diikat, insya Allah kekhawatiran orang tua itu akan hilang. Insya Allah anak yang ditempatkan di pesantren insya Allah akan menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua. Terima kasih banyak Pak Kiai Ya, yang sama-sama. telah berbagi, yang telah sharing, walaupun ini sedikit bincang-bincang kita, tetapi insya Allah memberikan kemaslahatan untuk banyak orang ini. Amin. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali nanti. Kita akan buat channel nanti di pesantren beliau seperti apa, dan semoga pesantren beliau cepat rampung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendonasikan rezeki untuk pembangunan estafet penghafal Quran, pesantren tahfiz Quran, nanti bisa dihubungi di Facebook Ponpes Nurul Yakin Lakea, atau bisa hubungi dengan ketua yayasannya pesantren, ketua pesantren Nurul Yakin Al Mukarram Kiai Zulkifli dengan nomor HP 08 13 4223 42 23 99 99 80. Masya Allah. Mari bersama-sama kita meniatkan dengan kebaikan. Sekecil apapun yang kita berikan di hadapan Allah itu berat seperti timbangan dunia ini, lebih berat lagi, Masya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami undur diri di channel Muhammad Solehan dalam program Pintu Religi Penyuluh Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.